Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah ergonomi, yaitu tugas UAS. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zilzal Ananta Mustafa dan teman saya Intan Ayu Rahmania. Saya Muhammad Farisi Akbar. Saya Nadia Bella Mutiara Sari. Saya Octavia Fitrianto. Oke, untuk selanjutnya kami akan mempresentasikan materi. Silakan dibuka. Di sini kami buat materinya di Canva. Oke. Next. Oke, di sini sebelumnya saya mau mereview tugas UTS atau tugas sebelumnya. Yang pertama, ini area ruang tamu. Jadi kita menganalisa area ruang tamu. Pada area ruang tamu ini yang kita ukur cukup unik areanya. Kenapa? Karena ruang tamu ini letaknya di depan rumah. Jadi kayak semi outdoor. Lalu terus dari segi desainnya juga cukup unik. Selanjutnya, next. Untuk layout ruang sebagai berikut. Jadi itu ada beberapa furnitur, ada satu set kursi, meja, terus ada vas bunga, ada nakas, dan juga ada photo stand. Selanjutnya. Untuk potongan AA. Untuk potongan AA ini bisa dilihat itu menampilkan kayak kursi, nakas, photo stand, terus ada juga jendela dan juga meja. Next. Pakai spasi aja, Via. Untuk selanjutnya yaitu potongan BB. Next. Untuk data pengguna ruang itu di rumah ini ada 4 penghuni, yaitu ada ayah, ibu, anak pertama, dan anak kedua. Untuk data pengukuran ruang tamu sendiri, kita ukur luas ruangnya itu 11,4 meter persegi, terus panjangnya 3,68 meter, lebarnya 3,10 meter, terus tinggi ruangnya 3 meter. Next. Untuk list persentilnya itu kita mengambil dari usia 16 sampai 46 tahun yang kita ambil dari referensi data antropometri Indonesia. Next. Untuk lebar bahu duduk, setelah kita hitung dapat diketahui bahwa untuk panjang dudukan kursi yang satu seat itu tergolong tidak ergonomis. Sedangkan untuk kursi dengan 2 seat itu sudah ergonomis. Next. Untuk selanjutnya yaitu sirkulasi ketika berjalan. Untuk sirkulasi ketika berjalan sendiri pada area ruang tamu ini tergolong tidak ergonomis. Kenapa? Karena orang dengan persentil 5, 50, dan 95 tidak dapat berjalan di antara jarak kursi dan meja di ruang tamu ini secara bersilangan atau bersama-sama. Jadi bisa dikatakan jaraknya itu sempit. Terus selanjutnya yaitu tinggi popliteal duduk. Dapat diketahui bahwa di sini tinggi popliteal duduknya itu tergolong tidak ergonomis. Next. Untuk selanjutnya ada lebar atau kedalaman kursi. Di sini sudah ergonomis, jadi sudah kita hitung bahwa lebar dan kedalaman kursinya itu tergolong ergonomis. Next. Nah, untuk selanjutnya ada tinggi sandaran tangan. Setelah kita hitung juga tinggi sandaran tangan sudah ergonomis. Selanjutnya. Untuk ketinggian meja, ini juga sudah ergonomis. Selanjutnya.
Di sini hanya kita review sebentar. Untuk selanjutnya yaitu jarak nakas dengan pengguna juga sudah ergonomis. Untuk jarak pandang ke pajangan atau photo stand, pada area ini jarak pandangnya itu sudah pas. Terus jarak pandangan mata dalam bentuk derajat, normalnya itu saat berdiri 10 derajat sampai 30 derajat. Maksimum saat berdiri tanpa menggerakkan kepala yaitu 70 derajat sampai 80 derajat. Bisa dikatakan ini sudah ergonomis. Next. Selanjutnya yaitu Selanjutnya analisa tingkat kenyamanan furnitur yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Untuk selanjutnya analisa tingkat kenyamanan furnitur. Untuk tingkat kenyamanan furnitur pada area ruang tamu ini kurang begitu nyaman karena kursi yang digunakan bertekstur keras dan tidak empuk. Selain itu, jika orang duduk di kursi ini dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan pegal-pegal. Lalu untuk analisa lantainya, lantai ini hanya menggunakan semen plaster sehingga lantai ini mudah kotor. Selain itu, meskipun lantai ini sudah dibersihkan, tetapi lantai ini tetap terlihat kotor. Tekstur lantainya juga kasar sehingga membuat kaki mudah terluka jika tidak berhati-hati. Analisa kenyamanan termal. Termal di sini memiliki suhu yang cukup tinggi di antara ruangan lainnya. Atapnya yang hanya berupa asbes dan tidak menggunakan plafon. Jadi apabila saat siang suhunya bisa sangat panas dan juga kalau hujan atap asbesnya juga rentan terjadi kebocoran. Pada bagian atapnya tidak ada talang air sehingga ketika hujan air dari atas bisa masuk ke area ruang tamu. Untuk sirkulasi udaranya, pada area ruang tamu ini cukup lancar karena ruangan ini terletak semi outdoor. Analisa pencahayaan atau visual comfort. Pada ruang tamu ini pencahayaannya sangat maksimal karena terletak di bagian luar dari rumah sekaligus menyatu dengan teras. Juga tidak ada penghalang apapun seperti dinding pada malam hari. Pencahayaan di ruang tamu ini hanya mengandalkan cahaya dari lampu gantung. Terdapat beberapa ketidaknyamanan dari lampu gantung yang meliputi pencahayaan yang kurang terang, lampu terlihat redup, dan kadang suka berkedip sendiri. Untuk solusinya, ketidakergonomisan furnitur, pada area kursi diberikan bantalan duduk agar tamu atau pengguna dapat duduk dengan nyaman. Penataan furnitur yang dibuat menjadi lebih ergonomis, yaitu dengan memberikan jarak yang pas antar furnitur agar sirkulasi ketika berjalan menjadi lebih leluasa. Untuk lantainya sendiri, pada bagian lantai sebaiknya menggunakan lantai keramik atau terakota dengan tujuan agar lantai mudah dibersihkan, aman dan nyaman. Selain itu, alasan mengganti lantai ini juga untuk menambah nilai estetika dan menyerap panas pada bagian lantai. Selanjutnya, Intan, silakan. Untuk selanjutnya, kenyamanan termal, karena pada ruang tamu ini supaya diberi plafon pada bagian atasnya dengan tujuan untuk mereduksi atau meredam panas, serta untuk bagian atap juga diberi talang air agar saat hujan, air hujan itu tidak masuk ke area ruang tamu, melainkan langsung menuju ke area pembuangan yang ada di depan ruang tamu tersebut. Selain itu juga diberi tirai gulung dari bambu untuk menghalau air hujan ketika hujan disertai angin. Lalu untuk solusi visual comfort-nya, bisa menambahkan lampu portable menggunakan baterai guna menambah pencahayaan buatan pada malam hari. Ini merupakan before yang tidak ada plafon dan juga lantai masih plesteran, belum menggunakan finishing. Ini adalah desain setelah penambahan plafon, terlihat menjadi lebih bersih, menjadi lebih rapi, dan kelihatan lebih luas. Nah,
Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang analisa ruang dapur. Di dapur itu termasuk ruangan yang paling besar, paling luas ya di rumah klien, dan kondisinya pun ya cukup sebenarnya standar, tapi kurang estetis dan kurang sempurna. Yaitu kondisinya sedikit kurang tertata. Ya seperti ini layout ruang before-nya sebelum direnovasi, sebelum didesain. Next. Analisa furnitur. Pada area dapur ini untuk ruang penyimpanan atau storage-nya kurang. Banyak barang yang diletakkan begitu saja sehingga menyebabkan kondisi dapur kurang rapi. Jadi ada banyak barang yang tidak tertata dan diletakkan di luar begitu saja. Yaitu di luarnya tuh di atas kabinet. Jadi kesannya nggak rapi. Kemudian ukuran dari meja makannya terlalu kecil untuk digunakan 4 orang secara bersamaan. Selain itu, peletakan kulkas jauh dengan area dapur sehingga menyebabkan pengguna kesulitan dalam mengambil bahan masakan. Selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu analisa material. Pada bagian kabinet dapur ini menggunakan material kayu jati yang di finishing dengan politur. Selanjutnya pada bagian countertopnya itu menggunakan countertop jenis cor. Jadi di mana countertop jenis ini nantinya akan di finishing dengan menggunakan keramik. Untuk dapur ini juga terdapat sebuah rak dan juga lemari. Selanjutnya. Untuk analisa lantai, jenis lantai yang digunakan di ruangan ini adalah jenis lantai keramik yang atau dengan motif dasar putih. Jenis penutup lantai ini memiliki karakteristik yang halus, tahan terhadap air, tahan lama, mudah dibersihkan jika ada kotoran, dan itu juga kuat, serta memberi rasa dingin pada lantai. Lantai ini juga cocok digunakan pada area dapur. Selanjutnya. Untuk analisa kenyamanan termal di sini juga sudah cukup bagus, di mana terdapat sirkulasi udara dari pintu samping dan beberapa ventilasi udara, dan juga terdapat kipas angin. Untuk analisa pencahayaan atau visual comfort, pada area dapur, pencahayaan alaminya juga hampir sama kuatnya dengan di ruang tamu, karena di dapur sendiri itu juga terdapat exposed ceiling atau ada atap. Ini kan atapnya nggak pakai plafon, jadi bagian gentingnya itu ada yang terbuat dari kaca, sehingga cahaya matahari itu dapat langsung masuk ke area ruang dapur. Untuk pencahayaan buatannya sendiri juga kurang memungkinkan karena hanya terdapat satu lampu LED. Jadi bisa dikatakan pencahayaan buatannya itu sedikit kurang, sehingga pada saat malam hari keadaan dapur itu agak gelap, dan pada saat aktivitas di dapur saat malam hari itu juga ketika dilakukan itu pengguna kurang merasa nyaman. Selanjutnya, untuk solusinya silakan teman saya. Jadi setelah kita menganalisis beberapa permasalahan yang ada di dapur ini, kita menemukan beberapa solusi. Yang pertama untuk ketidakergonomisan furnitur. Jadi solusinya adalah perlu penambahan storage dalam bentuk kabinet agar barang-barang bisa disimpan dengan lebih rapi dan tertata, juga nyaman dipandang. Lalu untuk meja makan, dibutuhkan meja yang lebih luas agar ketika user melakukan aktivitas makan bersama bisa menjadi lebih nyaman. Lalu juga jarak antara kulkas dengan pengguna akan diletakkan di belakang meja makan, sehingga ketika ingin mengambil keperluan dari kulkas tidak menempuh jarak yang terlalu jauh. Next. Untuk solusi dari visual comfort, tadi sudah dijelaskan bahwa cahaya alami sudah
cukup didapatkan melalui genting kaca. Lalu untuk pencahayaan buatan cukup kurang karena hanya terdapat lampu LED. Untuk itu, kita bisa menambahkan lampu gantung di atas meja makan dan juga memberi lampu downlight di bawah kabinet atas agar saat malam hari user mendapat penerangan yang cukup. Next. Jadi ini keadaan sebelum dapur direnovasi. Next. Nah, ini keadaan dapur setelah direnovasi. Bisa kita lihat di sini, kabinetnya sudah ditambah, lalu juga pencahayaan buatan ditambah seperti adanya lampu gantung, lalu peletakan kulkas dirubah dan juga menambahkan meja makan yang lebih besar. Untuk selanjutnya yaitu analisa kamar mandi. Untuk layout ruangnya itu bisa dilihat seperti ini. Jadi kamar mandi ini ukurannya tidak terlalu besar. Next. Untuk analisa kenyamanan termal, kondisi termal di sini terbilang pengap. Kenapa? Karena ventilasi udara yang kurang sehingga sirkulasi udara itu tidak ada. Karena saking sempitnya, biasanya user itu kesulitan dalam mungkin ketika mandi, ketika bernafas, itu udaranya yang dirasakan adalah udara pengap. Selanjutnya, untuk analisa lantai dan material, lantai pada ruangan ini sudah menggunakan lantai yang bertekstur. Jadi lantainya itu tidak licin. Tipe lantai ini sudah sangat tepat dipilih. Kenapa? Karena tidak menimbulkan kelicinan yang tinggi serta sifat dari bahan keramik yang mudah dibersihkan. Dan setengah dari tinggi dinding di finishing dengan keramik. Ini sangat berguna untuk melindungi konstruksi dinding agar tidak gampang rapuh jika terkena air. Dan finishing ini memudahkan kamar mandi saat dibersihkan. Untuk material yang digunakan pada bak mandi merupakan jenis bak plastik yang memudahkan untuk dipindah-pindah. Selanjutnya, untuk analisa furnitur sendiri di sini itu tidak ada furnitur yang cukup diperlukan, mungkin hanya beberapa saja, biasanya ada rak-rak sebagai tempat penyimpanan keperluan mandi, terus ada kaca kecil yang juga membantu kegiatan user di rumah tersebut, atau cermin, serta ada gantungan untuk menggantungkan pakaian dan juga handuk saat mandi. Selanjutnya, untuk analisa pencahayaan atau visual comfort, pada kamar mandi ini pencahayaannya itu hanya mengandalkan satu lampu LED, yang mana itu sudah cukup optimal untuk ruangan yang kecil ini. Untuk pencahayaan alaminya sangatlah kurang. Kenapa? Karena kamar mandi ini terletak berdekatan dengan area kamar tidur yang juga tidak memiliki pencahayaan yang baik. Jadi tidak ada istilahnya kayak expose ceiling untuk pencahayaan dari luar masuk ke dalam. Untuk pencahayaan alami tetap bisa masuk melalui ventilasi jendela boven yang terletak di atas kamar mandi. Selanjutnya. Untuk solusi yang kami temukan dari permasalahan yang sudah kami analisa dari kamar mandi tersebut, untuk kenyamanan termalnya, memberikan saluran ventilasi udara agar udara dapat keluar masuk dengan lancar. Penggunaan lampu yang hemat energi dan tidak terlalu terang, karena jika menggunakan lampu yang terlalu terang, ruangan akan menjadi panas. Karena ukuran kamar mandi yang tidak terlalu besar. Untuk visual comfort, sebaiknya user menerapkan sistem expose ceiling dan menambahkan genting kaca agar cahaya alami dapat masuk. Dan ini merupakan keadaan before atau sebelumnya yang masih simple menggunakan rak-rak. Pada yang atas ada rak kayu dan yang bawah adalah rak dari plastik. Nah, ini untuk afternya atau desain rancangan yang ingin diwujudkan adalah seperti ini. Bisa kita lihat penataannya dan juga
tingkat kebersihannya lebih terjamin, serta untuk penghawaannya juga lebih lancar daripada sebelumnya. Oke, terima kasih. Mungkin itu sedikit presentasi dari kelompok kami. Sedikit mereview di awal bahwa perlu diketahui bahwa ruangan ini itu rumah ini termasuk letaknya di daerah perumahan. Jadi seperti yang kita ketahui kalau rumah di perumahan itu rata-rata itu kondisinya sempit. Jadi dalam memanfaatkan keergonomisan dalam ruang itu sedikit susah. Jadi diperlukan suatu strategi atau solusi yang tepat untuk hunian tersebut. Mungkin itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya mewakili kelompok 1 mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang sudah melihat dari presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.